Halo, perkenalkan nama saya Raditya Rizky dengan NIM 1211211110093. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus kuis sesi 6 komunikasi organisasi, yaitu yang berisi adanya keluhan dari perusahaan XYZ tentang kurangnya komunikasi dari Departemen Manajemen dengan karyawan dengan kebijakan baru, karena menghambat pekerjaan dan adanya rasa tidak dihargai atas kinerja mereka. Maksud dari tidak dihargai atas kinerja mereka, karyawan merasa tidak dilihat kinerja mereka oleh atasan-atasan karyawannya tersebut. Karena manajemen selalu menghiraukan kerja pekerjaan karyawannya, ya seperti tadi tidak dilihat. Dan untuk identifikasi masalah masalah internal di perusahaan XYZ, contohnya ada kegagalan komunikasi vertikal atau bisa dibilang top down, kegagalan manajemen untuk mengalirkan informasi penting. Nah, jadi manajemen itu telat untuk mengalirkan informasi atau memberi informasi penting kepada karyawan, tidak tepat waktu lah, dan tidak jelas, dan tidak menyeluruh ke karyawan tingkat bawah. Dan itu yang dimaksud tidak menyeluruh itu karyawan tuh ada yang tahu, ada yang tidak tentang informasi penting itu. Dan ada juga yang tidak diberitahu sama sekali oleh atasan-atasan mereka. Dan kedua, adanya kegagalan komunikasi horizontal atau bisa dibilang kegagalan komunikasi antar departemen. Tidak adanya mekanisme yang memadai untuk berbagi informasi atau koordinasi operasional antar unit kerja, menciptakannya silo informasi. Dan selanjutnya, rancang rencana untuk meningkatkan komunikasi internal di perusahaan XYZ. Untuk itu, meningkatkan komunikasi internal seperti memastikan semua karyawan mengetahui dan memahami kebijakan, prosedur, dan informasi strategis terbaru secara konsisten, dan koordinasi antar departemen melalui rapat lintas divisi secara rutin. Maksudnya, karyawan manajemen memastikan karyawan tahu tahu tepat waktu atas perubahannya kebijakan atau prosedur dan informasi strategis terbaru secara konsisten dan tepat waktu. Dan koordinasi antar departemen melalui rapat lintas divisi secara rutin itu wajib, karena antar departemen itu uh, eh, memberikan informasi melalui eh, apa sedikit berkoordinasi antar departemen dan memberi informasi tepat waktu untuk karyawan-karyawan yang di bawah. Jadi karyawan yang di bawah tuh tidak telat tahu tentang informasi atau kebijakan baru yang ada di perusahaan XYZ. Mungkin seperti itu dari saya tentang perusahaan XYZ, tentang rancang-rancang rencana untuk meningkatkan komunikasi internal di perusahaan XYZ, dan identifikasi masalah internal di perusahaan XYZ, dan studi kasus. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.